Selamat sore, Ibu-Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memulai persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku kita akan bersatu di dalam doa untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Puji dan syukur ya Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami Tuhan, melalui kesehatan kami yang Tuhan pelihara hari lepas hari ya Tuhan. Sehingga kami ibu-ibu boleh berkumpul bersatu melalui Zoom ya Tuhan untuk ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para ibu-ibu yang belum bisa bergabung pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa bagi ibu-ibu GKM Pengharapan seluruhnya ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Engkau berkati sarana internet yang kami gunakan, biarlah boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Evangelis Yonatan ya Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami pada malam hari ini Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik ibu-ibu, selanjutnya nanti saya akan mempersilahkan ibu-ibu untuk memberikan kesaksian kehidupan kita tentang cinta kasih Tuhan kepada kita. Nanti saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang akan bersaksi. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas dari berbagai pergumulan, bukan hanya kebahagiaan, tapi juga kesusahan, kesedihan, atau apapun yang kita alami, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menemani kita, tetap beserta dengan kita. Karena kita percaya kita punya Allah yang setia. Kita akan mengangkat satu pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah
Selanjutnya saya persilahkan kepada ibu-ibu yang mungkin ingin memberikan kesaksian. Mungkin kalau tidak ada, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Yonatan Setiawan. Kita akan meminta bimbingan kepada Tuhan, agar Tuhan menunjukkan jalan bagi kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita angkat pujian, bimbinglah aku ya Tuhan. Bimbinglah aku ya Tuhan. Kita pujikan dengan sikap doa. Selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Ibu Ratmi, selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat senang sekali pada kesempatan sore hari ini saya bisa menjumpai Ibu-Ibu dalam renungan untuk ibadah dan persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Nah Ibu-Ibu, tema pada sore hari ini itu berjudul tentang Atalia, Ratu dan Raja. Wah,
Pertama kali saya mendapatkan tema ini dari Tante Bambang, saya langsung, wow, ini apa ya? Saya berusaha untuk cari, saya berusaha untuk belajar, saya berusaha untuk menggali. Dan sore hari ini akhirnya saya mendapatkan sesuatu dan mudah-mudahan kita juga sama-sama belajar ya dengan persekutuan Komisi Wanita pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu dan minta pimpinan Tuhan. Mari ibu-ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan sore hari ini. Ibu-ibu boleh dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk disegarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami boleh membuka hati kami, dan kami boleh dapat mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan, terutama untuk ibu-ibu, dengan keluarga, dengan anak-anak, dan semuanya. Dan tidak hanya kami dengar, tetapi kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami boleh siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Oke, ibu-ibu, sekali lagi kita akan saat ini bersama-sama belajar dari seorang tokoh wanita yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan mungkin bagi ibu-ibu jarang mendengar tokoh wanita ini yang bernama Atalia. Dia adalah seorang ratu dan sekaligus menjadi raja. Apa yang dapat kita pelajari dari tokoh wanita ini? Dia tidak hanya seorang ratu ataupun raja, tetapi dia adalah seorang istri. Dia adalah seorang ibu, dia adalah seorang nenek, dan dia juga sebagai pemimpin. Nah, ibu-ibu sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari Atalia ini? Atalia ini tidak hanya sebagai ratu ataupun sekaligus raja, tetapi dia juga sebagai perannya adalah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai nenek, dan juga sebagai pemimpin. Nah, sangat menarik sekali. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang ambisi. Wah, ambisi. Kira-kira ibu-ibu nih, mungkin ibu-ibu boleh menjawab ataupun mungkin bisa di unmute atau mungkin bisa di chat. Silahkan. Kalau kita berbicara tentang ambisi, menurut ibu-ibu apakah itu ambisi? Kira-kira mungkin ada tanggapan dari ibu-ibu sekalian. Menurut ibu-ibu apakah ambisi itu? Mungkin ada dari ibu-ibu yang kasih masukan ataupun bisa sharing. Kira-kira apa itu ambisi? Orang yang pengen dipuji. Orang yang pengen dipuji. Ya, terima kasih, Mak. Mungkin dari ibu-ibu yang lain? Ya. Kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Itu sih menurut saya. Ya, kemauan atau tekad ya untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Itu sebuah ambisi. Nah, nanti kita akan membahas apakah itu ambisinya itu berdosa atau ambisinya itu baik untuk mencapai sesuatu. Nah, itu ada pada sore hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, mungkin ada lagi tanggapan dari ibu-ibu yang lain, apakah itu ambisi? Kira-kira apakah itu ambisi? Nah, ini saya tampilkan ambisi itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, ini saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ambisi itu adalah keinginan yang besar untuk menjadi, memperoleh, atau mencapai, dan apapun itu akan dilakukan agar terwujud keinginan tersebut. Jadi ini adalah ambisi. Keinginan untuk memperoleh, mencapai, apapun itu yang dilakukan agar keinginan ini dapat terwujud. Ada banyak contoh ambisi-ambisi yang kita kejar, ambisi-ambisi yang bakalan kita mau capai atau memperolehnya. Contohnya yaitu sebuah kedudukan, ataupun sebuah pangkat, ataupun sebuah ambisi dengan pengen kaya, ataupun ambisi untuk memiliki sesuatu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ambisi ini.
Kalau berbicara tentang ambisi, ya, ambisi itu tidak ada yang salah. Setiap kehidupan manusia pasti punya ambisi dan tujuan. Kalau kita tidak punya ambisi ataupun tujuan, rasanya kehidupan ini flat. Rasanya kehidupan ini santai gitu ya. Tapi ketika kita punya ambisi, itu ada motivasi kita, ada keinginan kita untuk mengejarnya sampai kita mendapatkan sesuatu. Nah, tapi yang menjadi kewaspadaan ataupun yang harus kita waspadai adalah tujuan dan motivasi. Kalaupun tujuan dan motivasi melatar belakangi ambisi dengan sesuatu hal yang buruk, nah pasti kita harus berwaspada. Ya. Jadi kita harus berwaspada. Tetapi kalau ambisi dan tujuan kita itu baik, ya otomatis apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita peroleh itu pasti baik. Jadi ibu-ibu berbicara tentang ambisi, kita tentunya boleh memiliki ambisi, tetapi harus diingat tujuan dan motivasi. Nah, ibu-ibu, pada sore hari ini dengan pembacaan Alkitab yang nanti kita akan baca dengan ratu dan sekaligus raja yang bernama Atalia ini, dia memiliki ambisi. Ambisi yang jahat sekali di mata Tuhan, yang memiliki ambisi yang tidak benar-benar tulus, tidak benar-benar ingin menjadi raja, tidak ingin benar-benar menjadi ratu. Wah, bisa dibayangkan. Dan bahkan mempengaruhi seluruh kehidupannya dari generasi ke generasi. Wah, hebat sekali ibu-ibu. Kalau saya baca itu, ambisinya ini tidak hanya menjadi ratu ataupun raja, tetapi dia juga jahat di mata Tuhan dan mempengaruhi keluarganya. Wah, memang seorang wanita ini diciptakan Tuhan sebagai penolong, tetapi wanita juga bisa menjadi perusak ataupun bisa menjadi masalah sebagai mata rantai keluarga. Wah, menarik sekali ibu-ibu. Nah, kita akan mempelajari dari seorang wanita yang bernama Atalia dari 2 Raja-Raja 11 ayat 1 dan 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Kalau kita lihat, Atalia itu anak perempuan Ahab Raja Israel. Kita dapat menemukan kehidupan Atalia itu di dalam 2 Raja-Raja 8 sampai 26, 2 Raja-Raja 11 ayat 2, ataupun 2 Tawarikh 22 ayat 2, Tawarikh 23, 13, 21, 24, dan 7. Seperti yang kita tahu bahwa Ahab dan Isabel istrinya telah membuat Israel itu menjadi kebrobrokan dan sesuatu hal yang tidak baik di mata Tuhan karena dari kehidupan Ahab dan Isabel. Jadi pada masa pemerintahan Ahab, ia membuat bangsa Israel itu menyembah berhala dan mengabaikan Tuhan, sehingga Tuhan itu murka atas mereka dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Wah, bisa dibayangkan ibu-ibu semuanya. Jadi pada masa kehidupan dari Raja Ahab dan Isabel ini, mereka tidak mengutamakan Tuhan dan mereka menyembah berhala. Dan murka Tuhan turun atas mereka dan tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Bisa dibayangkan ibu-ibu semuanya. Itulah kehidupan dari Raja Israel, Raja Ahab dan Isabel. Atalia sendiri dibesarkan dengan orang tua seperti itu. Bisa dibayangkan ibu-ibu, Atalia dibesarkan dari kehidupan yang tidak mengenal Tuhan, yang menjauhkan Tuhan, yang menyembah berhala. Wah, kita bisa bayangkan bagaimana orang tua dari Atalia ini mengajarkan Atalia sendiri untuk tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhan. Dia tumbuh sebagai wanita yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Atalia ini? Teman-teman, ibu-ibu, maaf. Yang pertama, yang kita pelajari dari kehidupan Atalia, peran buruk yang dicatat Alkitab mengenai Atalia ini ada 3.
Yang pertama yaitu sebagai istri. Kita tahu Atalia sebagai istri. Atalia dengan terbawanya didikan oleh orang tua Raja Ahab dan Isabel, dengan mempengaruhi kehidupan orang tuanya yang tidak mengenal akan Tuhan, pasti otomatis Atalia ini terpengaruh dengan kehidupan dari orang tuanya. Membawa didikan mengenai penyembahan berhala dari orang tuanya. Akibatnya Atalia mempengaruhi suaminya, yaitu Yoram. Suaminya sekaligus Raja Yehuda untuk memimpin kerajaan Yehuda dalam penyembahan berhala. Padahal kita tahu Yoram adalah salah satu dan satu-satunya keturunan Daud yang tentunya membawa harus menjaga integritas dari Daud untuk kehidupannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi sayangnya ibu-ibu, Alkitab mencatat bahwa Yoram, kita bisa baca di 2 Raja-Raja 8 ayat 18, Yoram hidup menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Bisa dibayangkan, sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Wah, ibu-ibu, jadi kita lihat nih, dari papah mamahnya raja dan istri, dan Atalia sendiri juga mempengaruhi suaminya, yaitu Yoram. Yoram dari keturunan Daud yang seharusnya memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang harus tunduk kepada otoritas Allah sendiri, tetapi tergiur dengan istrinya dan akhirnya menyembah kepada berhala. Dia menurut kelakuan raja-raja Israel seperti yang dilakukan oleh keluarga Ahab. Jadi ibu-ibu sekalian, ini adalah salah satu peran dari seorang istri. Selama ini kita hanya mendengar bahwa seorang istri itu memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan suaminya. Itu sangat betul sekali. Jadi seorang istri dapat menjadi sarana bagi suaminya untuk mendekat kepada Tuhan atau justru menjauh darinya. Jadi ini adalah peran bagi seorang istri. Atau mungkin peran bagi seorang calon istri. Bagaimanakah seorang istri ini akan mengarahkan kepada suaminya atau calon suaminya untuk mendekat kepada Tuhan atau menjauh darinya. Wah, jadi peran wanita ini sungguh penting sekali ya di dalam kehidupan keluarga ini. Apakah peran wanita ini kita bisa lihat justru dekat kepada Tuhan atau menjauhkan kepada Tuhan? Kita bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 24 dan seterusnya. Ataupun kita bisa lihat dari Efesus 5, 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti engkau tunduk kepada Tuhan. Kalau istri-istri tidak tunduk kepada suami, ya itu lain cerita, udah repot gitu ya. Tetapi kalau kita mengetahui peran kita sebagai istri yang takut akan Tuhan, maka peran kita sebagai istri adalah untuk mengasihi dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya bersama suami maupun bersama dengan keluarga. Jadi, ibu-ibu, setelah kita melihat dari cerita Atalia sebagai seorang istri yang membawa suaminya jauh kepada Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bisa introspeksi sebagai seorang ibu, sebagai seorang calon ibu, atau mungkin bagaimanakah kita bisa memberikan peran penting di dalam kehidupan keluarga ini? Dan ini adalah salah satu yang bisa saya catat, apakah tugas dan peran dari seorang istri. Yang pertama, apakah kita bisa mendorong suami kita untuk bertumbuh bersama? Mungkin kita bersama untuk punya waktu teduh. Mungkin kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan lewat persekutuan doa, lewat komisi wanita, ataupun kompak, ataupun PWJ,
ataupun gema setiap hari, ataupun kehidupan kita di dalam bergereja dan sebagainya. Jadi peran kita seorang ibu, seorang istri itu sangat penting sekali di dalam keluarga untuk mendorong suami kita, untuk mendorong keluarga kita untuk bertumbuh bersama. Mendorong suami kita untuk bertumbuh dalam iman, dalam pelayanan, serta karakter yang serupa dengan Kristus. Bukan dengan serupa yang lain, bukan dengan serupa penyembah-penyembah berhala yang lain, tetapi mendorong suami kita bertumbuh di dalam iman. Dan juga mendorong para suami ataupun calon suami untuk melayani Tuhan bersama. Dan yang tidak kalah penting adalah bersama-sama saling bertumbuh di dalam Tuhan. Senang sekali kalau saya bisa melihat keluarga suami istri ataupun calon suami istri ataupun yang baru menikah, seorang istri ataupun seorang suami yang bersama-sama saling bertumbuh, yang bersama-sama saling melayani. Dan saya juga senang bisa melihat sampai opa dan oma sangat rukun dan setia melayani Tuhan. Itu kayaknya luar biasa di dalam pertumbuhan iman mereka. Dan peran seorang istri ini sangat-sangat dominan sekali. Bagaimana seorang ibu ini dapat mengarahkan tidak hanya suami tetapi keluarganya untuk kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu, berbahagialah kita kalau kita mengarahkan suami kita kepada Tuhan dan setia dan saling bertumbuh di dalam Tuhan. Ibu-ibu, yang berikutnya yang kita akan pelajari dari Atalia. Atalia itu juga seorang ibu. Tidak hanya seorang istri, tapi dia juga seorang ibu. Kita tahu anaknya Ahazia. Ahazia itu berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab. Jadi bisa dibayangkan keluarga Ahab dan juga ibunya Ahazia ini, Atalia. Atalia yang tidak sungguh-sungguh dan mereka ini menyembah berhala. Kita bisa lihat bagaimana anaknya ini juga bertumbuh seperti ibunya, seperti oma dan opanya, seperti itu ya. Jadi ini adalah keluarga yang jahat di mata Tuhan. Karena dari generasi ke generasi disalurkan dan terus. Dan mengerti akan bagaimana mereka ini menolak Tuhan. Kita kalau lihat di dalam 2 Tawarikh 22 ayat 2-4 bagaimana seorang ibu yang sangat mempengaruhi dari anaknya ini. Anaknya menjadi seorang raja tetapi mendapat pengaruh yang buruk, yang jahat dari ibunya. Dan yang lebih anehnya lagi, Ahazia berumur 42 tahun, bukan usia yang muda sekali untuk memerintah, bukan usia yang sangat muda untuk menjadi raja. Tapi Raja Ahazia ini juga butuh advice, juga butuh motivasi. Kalau menjadi raja itu pasti butuh masukan, butuh input, butuh sesuatu hal yang baik. Tapi kalau kita lihat, masukannya itu dari ibunya, yaitu Atalia. Atalia memberikan dorongan, memberi masukan yang jahat kepada anaknya. Dan motivasi dan ambisinya ini menjadi seorang raja. Wah, bisa dibayangkan sekali ibu-ibu. Kalau kita punya anak dan anak ini meminta advice, tapi kita memberikan advice yang buruk, memberikan advice yang jahat. Nah, itu kehidupan dari Atalia dan anaknya. Ibu-ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimanakah apa yang dapat kita pelajari? Kalau kita lihat dari 2 Tawarikh 22 ayat 4. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sama seperti keluarga Ahab. Sebab sesudahnya ayahnya mati, mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Jadi ayahnya mati, setelah itu ibunya memberikan nasihat. Bukan nasihat yang baik, tetapi nasihat yang buruk bagi anaknya. Ibu-ibu, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Bagaimanakah peran kita seorang ibu?
Apakah menjadi memberikan nasihat yang buruk untuk anak-anaknya? Ataukah sebaliknya? Jadi, selain kepada suami, seorang wanita juga memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan anak-anak kita. Jadi, seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting sekali di dalam kehidupan anak-anak. Lalu, setelah kita melihat dari Atalia menjadi seorang ibu, apa yang dapat kita terapkan dan apa yang dapat kita pelajari kalau kita menjadi seorang ibu? Yang pertama, kita tidak segan untuk menegur kalau anak kita salah dalam bertindak. Mungkin seorang ibu tidak tega untuk menegur. Mungkin seorang ibu tidak tega untuk memarahinya. Tapi melalui didikan, melalui nasihat, anak kita dapat bertumbuh dan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Seorang ibu yang baik mendorong anaknya agar bertumbuh secara pribadi, secara terus-menerus kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang lain. Ada begitu banyak seorang ibu yang saat ini yang mungkin saya temui, mereka justru tidak mengajarkan anaknya untuk terus bertumbuh kepada Kristus, tetapi bertumbuh secara dunia. Ibu ataupun seorang ayah ataupun keluarga yang hanya dapat memberikan materi kepada anak-anaknya, tetapi toh anaknya menjadi sesuatu yang tidak dibanggakan karena mereka selalu sibuk dalam bekerja. Tapi berbahagialah kita kalau ibu-ibu ini memeluangkan waktu untuk anak-anaknya, untuk dapat menemani, untuk dapat mendorong mereka untuk bertumbuh secara benar dan mengarah kepada Kristus. Dan mendorong agar anak-anak kita terlibat di dalam pelayanan. Tidak banyak ibu-ibu yang mendorong anak-anaknya untuk terlibat dalam pelayanan. Jadi berbahagialah kita kalau kita mempunyai anak-anak yang terlibat di dalam pelayanan. Karena kita memiliki ibu yang luar biasa. Ibu yang terus menyemangati anak-anak kita untuk mendorong di dalam pelayanan dan bertumbuh di dalam Kristus. Tidak hanya tugas seorang ibu ataupun istri, tetapi bersama suami, istri, dan keluarga saling berperan aktif membangun sebagai tubuh Kristus. Kalau hanya seorang istri itu jomplang, tetapi kalau bersama-sama, bersama suami dan bersama dengan keluarga, kita akan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dan menjadi teladan bagi anak-anak dan keluarga. Jadi ibu-ibu, inilah yang kedua yang dapat kita pahami, yang dapat kita pelajari sebagai seorang ibu. Tentunya dari Atalia. Atalia mempunyai peran yang sangat buruk sekali kepada anaknya dan kepada suaminya. Tapi saya yakin dan percaya, ibu-ibu di pengharapan dan di luar sana, ibu-ibu yang takut akan Tuhan, ibu-ibu yang takut kepada suaminya, ibu-ibu yang takut dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan yang berikutnya yang dapat kita pelajari dari kehidupan Atalia. Atalia sebagai nenek. Saya yakin Atalia juga memiliki keturunan dan keturunan dan keturunan. Tetapi Atalia juga tidak memberikan yang terbaik. Dia terus ingin menjadi seorang ratu dan menjadi seorang raja. Saya tidak bisa membayangkan bahwa seorang nenek mempunyai ambisi yang sangat tidak baik, yang berdosa, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Atalia melakukan sesuatu yang brutal, yaitu membunuh semua calon penerus tata kerajaan Yehuda demi obsesinya untuk menjadi ratu. Wah, bisa dibayangkan ibu-ibu, dia berobsesi untuk menjadi ratu. Jadi jelas sekali peran Atalia sebagai nenek menunjukkan bahwa dia itu gagal menjalankan peran sebagaimana seharusnya. Kita bisa lihat dari 2 Tawarikh 22 ayat 10 sampai 12. Ketika Atalia, ibu Hahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia, membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosafat, anak perempuan raja, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh. Memasukkan dia dengan inang penyusunnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat, anak perempuan Raja Yoram, istri Imam Yoyada, ia adalah saudara perempuan Ahasia, menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia.
Maka tinggallah Yoas 6 tahun lamanya bersama-sama mereka dengan bersembunyi di rumah Allah, sementara Atalia memerintah negeri. Nah, ini ibu-ibu cerita dari Atalia. Tapi sungguh luar biasa sekali Tuhan bekerja di dalam kehidupan keluarga. Dari keluarga Atalia yang tidak berkenan kepada Tuhan, tapi Tuhan juga membentuk dan memberikan generasi dari keluarga Yoas yang akhirnya Tuhan pakai untuk menggunakan dan untuk menyelaraskan dan untuk memberikan apa yang semestinya diberikan kepada Tuhan, dan mereka akan kembali lagi menyembah kepada Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari sebagai Atalia, sebagai nenek? Kalau kita tahu peran dan tugas seorang nenek, mari kita berdoa untuk anak dan untuk cucu kita agar tetap setia di dalam Tuhan dan saling membangun, saling berbagi. Selagi kita masih ada kesempatan, kita juga bisa menolong anak kita bisa menolong cucu kita dengan menceritakan pengalaman iman kita. Apa yang sudah kita dapatkan, pengalaman kita bersama dengan Tuhan, mari kita bagikan. Mari kita sharingkan kepada anak dan cucu kita ke generasi di generasi. Bagaimana kalau kita mendengar dari seorang opa, seorang oma yang mungkin mereka tidak pernah mengenal Tuhan, mungkin mereka tidak mengerti akan beribadah, mungkin mereka tidak akan mengerti akan pelayanan. Tapi kalau kita melihat kesetiaan dari opa dan oma untuk setia melayani Tuhan, tunjukkanlah kepada anak-anak. Beritakanlah itu kepada cucu-cucu kita selagi kita masih diberi kesempatan. Jadi, ibu-ibu, selagi kita masih ada, selagi kita masih memiliki kesempatan, beritakanlah itu. Layanilah Tuhan. Jadilah teladan untuk keluarga kita. Meskipun kita sudah opa, sudah oma, tapi saya yakin dan percaya cucu-cucu kita akan tahu akan keteladanan dari opa dan oma yang kita miliki sekarang ini. Berikutnya yang dapat kita pelajari adalah Atalia sebagai pemimpin, sebagai ratu dan sebagai pemimpin. Ambisi Atalia untuk menjadi ratu membuat bangsa Yehuda itu ketakutan. Karena takut dibunuh dan karena tidak bisa dapat melakukan apa-apa. Dan orang-orang Yehuda juga tahu bahwa Atalia itu adalah orang yang sangat kejam dan berdosa dan tidak mengenal Allah. Tetapi kita tahu menjadi pemimpin di sini bukan hanya soal memimpin saja, tetapi bagaimana dia bisa memimpin bangsa dan rakyatnya. Kalau seorang pemimpin tidak bisa memimpin rakyatnya dan mengarahkan kepada sesuatu yang jahat, maka rakyatnya pun akan melakukan yang sama. Maka rakyatnya pun akan melihat bahwa apa yang dilakukan para pemimpin ini adalah jahat, tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak bisa mencontohkan yang baik untuk rakyatnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Atalia sebagai ratu atau pemimpin. Bagaimanakah cara kita memimpin anak-anak untuk bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan? Kalau kita memberikan contoh yang jahat, kalau kita memberikan contoh yang buruk, kalau kita memberikan contoh yang baik, ya kita akan memimpin anak-anak dan keluarga ini bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Tidak hanya berapapun usia dan apapun latar belakang kita, tetapi biarlah kita dapat menemukan Kristus dalam kehidupan kita dan memuliakannya. Jadi ibu-ibu, mari kita juga memberikan contoh kepada keluarga, kepada anak, kepada semuanya untuk memberikan contoh dan teladan yang baik. Bukan contoh dan teladan yang buruk, tapi menjadi contoh dan teladan yang baik untuk mengasihi, untuk melayani, dan bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat dari cerita Atalia ini, sungguh sangat sedih ya, mata rantai yang tidak terputus karena melakukan dosa, karena melakukan kejahatan dari emak engkongnya, dari opa omanya, sampai dari dia menjadi cucu dan sampai dia mati. Dan sampai dia pun memimpin dan tahu bahwa Atalia adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Tapi apa yang dapat kita pelajari dan apa yang kita dapat lakukan, apa yang dapat kita resapi sebagai seorang istri, seorang ibu, seorang nenek,
kita boleh melakukannya sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Jadi ibu-ibu, mari kita menjadi seorang wanita, menjadi generasi penerus yang takut akan Tuhan. Berikanlah dampak yang baik dalam keluarga kita. Terlebih kita dapat membangun di dalam tubuh Kristus. Kalau kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, mari kita salurkan kepada keluarga, kepada cucu-cucu kita, dan bahkan kepada sesama kita. Karena kita terlebih dahulu mengalami akan kasih Tuhan. Lalu kita akan memberikan kasih Tuhan ini kepada keluarga dan sesama kita. Biarlah renungan pada sore hari ini boleh menguatkan kita semuanya kepada ibu-ibu, dan kita tahu tugas dan peran seorang istri, seorang ibu, dan seorang nenek. Dan biarlah peran ini kita boleh menyalurkan kasih Tuhan dan tubuh Kristus terbangun melewati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali dibukakan oleh kebenaran firman Tuhan mengenai Atalia. Bagaimana seorang wanita yang jahat di mata Tuhan. Tapi kami banyak belajar mengenai Atalia. Biarlah melalui Atalia ini Tuhan kami mengetahui dan kami menyadari. Ajar kami Tuhan untuk mempengaruhi. Ajar kami Tuhan untuk memberi dampak yang baik. Memberi dampak yang benar bagi keluarga kami. Bagi suami kami. Bagi anak-anak kami. Bagi cucu-cucu kami. Dan terlebih kami boleh membangun keluarga ini dengan tubuh Kristus. Dan kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh berhenti pada sore hari ini. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus boleh terus tinggal diam di dalam hati kami. Dan kami boleh dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Ratmi. Baik, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan. Sungguh indah firman Tuhan yang sudah menegur dan mengingatkan kita pada malam hari ini. Bagaimana ketika kita diberi tugas untuk memberikan teladan yang baik bagi anak, suami, cucu, kita tetap meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Saya akan membacakan pokok doa syafaat pada malam hari ini. Ada 8 pokok doa. Yang pertama, mengucap syukur untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Lalu berdoa bagi jemaat yang sakit, Pak Hendra, Bu Surhaji, Ibu Toya, Pak Hadi, Bu Manurung, dan Bapak Sukisno. Lalu berdoa untuk operasi Bu Sunarati tanggal 23 September. Berdoa juga untuk panitia Natal, juga para perempuan, hamba Tuhan, majelis, pengurus, komisi, dan pengerja GKM Pengharapan. Lalu berdoa juga untuk kepengurusan surat-surat gereja. Lalu kita berdoa untuk acara wisuda, Saudara Ben, dan berdoa untuk persembahan atau kolekte pada sore hari ini. Pokok doa syafaat ini, pokok doa nomor 1 sampai nomor 4 akan dipimpin oleh Ibu Rini, dan pokok doa nomor 5 sampai nomor 8 akan dipimpin oleh Ibu Indriati. Lalu doa penutup akan dipimpin oleh Ibu Dani pribadi. Sebelum kita naikkan doa syafaat, kita angkat satu pujian. Ku tahu Tuhan pasti ku pajak.
Mari kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada sore hari ini ya Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami untuk memuliakan nama Tuhan melewati puji-pujian, juga merenungkan akan firman Tuhan, dan kita akan belajar akan firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami sebagai wanita menjadi ibu yang sungguh-sungguh boleh menjadi contoh buat anak-anak kami dan cucu-cucu kami untuk meneladani Tuhan Yesus yang sungguh setia dan menjadi anak-anak-Mu yang berbuat baik dan bijak, juga selalu rindu untuk melayani Tuhan dimanapun saja berada, di pekerjaan maupun di gereja maupun di masyarakat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit, yaitu Ibu Hendra, Ibu Suraji, Ibu Toya, Bapak Hadi, dan Ibu Manurung, juga Bapak Sukisno. Jamah pada sore hari ini ya Tuhan, biarlah saudara-saudara kami yang saat ini lemah tubuh, biarlah Tuhan angkat setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Kami sangat berharap akan uluran tangan Tuhan, jamahan tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu pada sore hari ini melawat saudara kami satu persatu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sunariati yang akan operasi tanggal 23 September. Biarlah Tuhan akan tolong. Engkau persiapkan hati dan pikiran Ibu Sunariati sehingga dia tidak gentar dan tidak takut akan operasi ini. Karena kuasa Tuhan yang ada di dalam hati Ibu Sunariati. Kami yakin dan percaya ya Bapak, Tuhan akan tolong setiap dokter, perawat, maupun alat yang akan dipergunakan. Biarlah Tuhan akan sucikan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga menjadi kesehatan dan penyembuhan Ibu Sunariati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan merayakan Natal. Kami menyerahkan panitia Natal Tuhan untuk persiapan dari sekarang. Biarlah ketua, sekretaris, dan semua yang terkait, Engkau akan persiapkan hati dan persiapan semuanya untuk karena kemuliaan Tuhan. Biarlah dana yang kami butuhkan dan Tuhan akan persiapkan, dan semua jemaat-Mu boleh terketuk hatinya untuk mengulurkan tangannya untuk merayakan Natal, dana yang dibutuhkan ini. Kami juga persiapkan jemaat-jemaat yang terlibat untuk pelayanan di Natal. Kami yakin percaya ya Tuhan, Tuhan akan persiapkan satu persatu. Dan Natal ini bukan sekedar perayaan sukacita, tetapi membawa berkat firman Tuhan maupun pujian pelayanan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau akan menolong persiapan kami pada Natal nanti dengan baik. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan juga yang saat ini pengerja gereja di dalam perjalanannya. Tuhan akan berikan
keselamatan sampai Jakarta ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Koyonatan yang sudah membawakan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu ini berserta istrinya juga, keluarga besarnya. Terima kasih ya Bapak, supaya lebih menjadi berkat bagi banyak orang melalui firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Amin. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, berdoa untuk para perempuan, hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan pengerja GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, kesatuan hati, kesatuan pikiran ya Tuhan, di dalam melayani Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan gereja-Mu ini ya Tuhan semakin hari semakin membaik ya Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami berdoa juga untuk pengurusan surat-surat gereja yang Tuhan mungkin masih ada kendala atau apapun juga ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati instansi-instansi yang terkait ya Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang belum tercukupi ya Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati mereka ya Bapa, sehingga pengurusan surat-surat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk acara wisuda band ya Tuhan, yang dilakukan di Jepang ya Tuhan, berkati Bu Yuli, Pak Listio, serta band ya Tuhan dengan kesehatan ya Tuhan yang baik, sehingga acara wisuda ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan, sehingga mereka boleh kembali ke Jakarta dengan selamat. Kami berdoa juga untuk persembahan kolekte hari ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi, baik melalui transfer atau apapun juga ya Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan ya Tuhan di muka bumi ini maupun di gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan panjatkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Serahkan Bu Dani. Kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sore hari ini Tuhan memberikan kelancaran pada dalam internet kami sehingga ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan. Biarlah semuanya boleh Tuhan berkati di dalam tugas mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk Evangelis Jonathan yang sudah menjadi saluran berkat sore hari ini. Kami bersyukur kiranya Tuhan juga akan memberkati rumah tangganya dan memberkati pekerjaannya sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan untuk nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa untuk menyerahkan perjalanan rombongan pendeta Edi kembali ke Jakarta agar Tuhan pimpin sampai di Jakarta dengan selamat. Saya bersyukur untuk pelayan-pelayan sore hari ini, untuk Mbak Radmi, untuk Ibu Indriati, Ibu Rini yang sudah berdoa bagi kami dan memimpin pujian ini. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap ibu-ibu yang bergabung melalui Zoom ini agar kami boleh meneladani bagaimana firman Tuhan yang sudah disampaikan, agar kami hidup dengan sungguh-sungguh menurut firman-Mu, menjalani perintah-Mu sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, melainkan kami akan menjadi teladan dan menjadikan anak mantu, cucu semuanya boleh berjalan bersama-Mu Tuhan.
dan Tuhan boleh memakai untuk pelayanan kemuliaan-Mu saja, memenangkan jiwa-jiwa yang belum mendengar akan kasih-Mu dan belum menerima keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan semua pelayanan kami agar kami boleh menjadi berkat selama kami masih Tuhan berkenan memakai kami, biarlah kami boleh layak sebagai anak-anak-Mu yang melakukan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh acara ini ke dalam pimpinan-Mu, kami bersyukur dan kami menyerahkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus boleh menyertai kami semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.